Selamat siang. Siang menjelang sore, teman-teman. Kembali lagi bersama kami di BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Yes. Seperti biasa kita akan nemani teman-teman sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar JKN selama 1 jam ke depan. Sekali. Ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan, ya mungkin ada yang mengganjal atau mengganjal ya. Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar program JKN, monggo ya teman-teman ya, silahkan. Kita terbuka selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yes. Kita menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih masih bingung nih, masih kepo dengan BPJS Kesehatan, apa sih BPJS Kesehatan? Ataupun gimana cara bayarnya, gimana cara ininya, segala macamnya seputar BPJS Kesehatan, tanyain aja teman-teman ya. Yes. Nanti akan kita bantu jawab, ya kan Bang? Iya. Yes, bener banget. Sudah ada 6 orang ya. Ada 6 orang, ada King Pandu, ada Kak Bi Aziza. Halo kakak. Welcome. Jadi kita ini Bang baru aja launching produk terbaru nih Bang. Dari aplikasi kita ada baru aja launching program Rehab 3.0. Oke. Itu Apa itu Bang? Itu Program hal yang baru banget. Itu jadi teman-teman sekalian bisa mencicilnya itu biasa kan bulanan Bang kalau cicilan. Sekarang udah bisa harian, mingguan, bulanan sesuai dengan kapasitas kemampuan teman-teman sekalian. Yes. Ya kalau misal harian berarti lebih cepat nanti lunasnya ya Bang ya. Iya, benar banget. Dan mulai dari 10.000 aja loh Bang kalau harian ya? itu. 10.000 ya. Jumlah bulan menunggaknya masih tetap sama Bang, 4 bulan ya? Iya, tetap ya? sama. Oke, ya. Yes. Menarik banget ya. Yap. Dan itu bisa diakses tanpa harus datang ke kantor Bang. Melalui aplikasi bisa dari JKN, aplikasi mobile JKN bisa. Sekarang dari Pandawa juga bisa Bang. Dia ada fitur khusus dia di Rehab 3.0. Keren banget memang ya. Terus ada juga ya Bang, coba kita cek dulu ya. Iya, aplikasi coba. Mobile JKN ya. Aplikasi mobile JKN kita cek dulu. Fitur-fiturnya loh banyak banget loh teman-teman. Ada juga nih Bang, Prolanis Muda. Prolanis Muda juga ada Bang sekarang Bang. Apa itu ya, Bang? Ya kita cek dulu ya. Harus login dulu. Ada berapa orang nih? Oh, belum ada yang bertanya ya. Sambil ada yang mau bertanya ya, kita coba. Prolanis Muda. Prolanis itu apa? Prolanis itu yang jadi program di BPJS Kesehatan gitu. Dia ya. Welcome Kak Ansel. Ada. Welcome Kak, bukan pemain FF, masih join nih Bang. Oh iya. Jadi Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis. Jadi Prolanis Muda itu tujuannya untuk mengintervensi lah supaya kita semakin aware terhadap sakitnya kita gitu ya teman-teman ya. Semakin aware. Jadi supaya kita orang-orang yang terkena penyakit kronis gitu ya, apa ya namanya ya. Jadi kita punya supaya tidak terjadi deteksi dini gitu ya. Berarti dia sama kayak screening riwayat kesehatan ya Bang? Mirip-mirip. Benar. Oh, usia khusus untuk peserta Prolanis di bawah 45 tahun. Ya, saya kan 45 tahun. Oh, masih dikembangkan tapi masih dalam proses pengembangan ya. Yes, benar banget. Tentunya aplikasi kita akan terus berkembang sampai teman-teman mendapatkan pelayanan yang maksimal. Mungkin kita masuk pertanyaan dari penonton nih Bang. Dan ada yang nanya ini Bang, dari Kak King Pandu. Bang, kalau yang nunggak gimana Bang? Kartunya sudah mati lebih dari 2 tahun, tetap aktif kembali gimana? Sudah menunggak lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Kalau misalnya menunggak lebih dari 2 tahun, teman-teman kalau misalnya yang pertama nih kakak untuk langsung aktif kepesertaannya bisa langsung dilakukan pembayaran atau bisa melalui mekanisme rehab rencana pembayaran bertahap yang bisa teman-teman akses melalui aplikasi mobile JKN, Pandawa atau kanal layanan tatap muka kami. Bisa kegiatan kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk bertemu langsung dengan stafnya. Nah kalau misalnya sudah 2 tahun ya memang dia harus dibayarkan keseluruhan ya Bang ya. Kecuali kalau misalnya sudah lebih dari 2 tahun seperti itu. Soalnya 3 tahun nih, ya, harus bayar cuma 2 tahun. Benar, yang diberlakukan pembayarannya 24 bulan plus 1 bulan perjalanannya saja.
Seperti itu Kak. Jadi ya tergantung ya Kakak, kalau misalnya dengan nominal tersebut cukup tinggi gitu ya untuk lakukan pembayaran dalam satu kali pembayaran, maka silakan pakai rehab, rencana pembayaran bertahap. Benar banget. Begitu. Terus ada pertanyaan sambungan lagi nih Bang dari King Pandu. Apa bisa cicilan bayar tunggakannya dan mau turun kelas? Apakah sudah selesai tunggakan dulu baru bisa turun atau bisa langsung? Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau mencicil bisa, itu menggunakan aplikasi Mobile CKN atau Pandawa itu tadi. Nanti dikasih simulasi kok. Jadi pertanyaan bisakah mencicil itu bisa teman-teman. Dan kalau misalnya mau pindah kelas, teman-teman harus lunas dulu nih tunggakan yang sebelumnya. Dan sebenarnya ada syarat juga ya kan Bang. Teman-teman itu harus 1 tahun dulu di kelas tersebut baru bisa pindah beralih kelas gitu. Dan itu bisa dari Mobile JKN aja loh. Mudah banget. Di fitur perubahan data peserta ya teman-teman ya. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang dari Mamah Arin. Bang, pengajuan jaminan 6 bulan setelah PHK tidak bisa lewat Pandawa gimana? Memang langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, karena layanan tatap muka kami ya teman-teman ya. Nanti dibawa untuk surat jaminannya itu, karena kan surat jaminannya itu berlakunya setiap ketika pelaporan ya. Setiap bulannya akan nonaktif, ketika tidak dilakukan pelaporan maka nonaktif kepesertaannya. Begitu ya. Itu ya. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Chelsea Morena. Bang, umur 16 tahun bisa buat BPJS nggak? Bisa. Bahkan dari peserta itu pertama kali lahir langsung bisa dibuat kepesertaannya ya. Benar. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang dari Kak Iska Solusi. Bang, mau berubah jadi mandiri atau sudah resign, gimana cara prosesnya Bang? Gampang banget Kak. Kakak pertama bisa download dulu aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN yang logonya seperti ini di App Store atau di Play Store. Setelah itu nanti Kakak masuk registrasi. Setelah itu ketika sudah masuk nanti Kakak tinggal klik perubahan data peserta beralih ke peserta mandiri. Benar. Atau yang kedua Kakak bisa beralih ke bisa melalui Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Kakak bisa pengaktifan kembali kepesertaannya. Bisa, atau kakak bisa isi form di sini bawah ini teman-teman, supaya nanti kakak bisa dihubungi oleh tim Jelita. Gitu ya, mudah banget teman-teman. Mau yang tatap muka juga bisa datang ke kantor. Tapi kita memang saraninnya kalau bisa online aja ya kan Bang? Online aja, melalui Pandawa sama Mobile JKN. Yes, udah mudah banget. Terus selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Maul. Bang, sebelumnya saya ikut BPJS perusahaan orang tua dan sekarang udah non aktif. Kalau mau pindah ke PBIJK gimana caranya ya Bang? Penerima bantuan iuran itu kan sudah otoritas dari pemerintah ya teman-teman ya. Jadi untuk peralihan segmennya ke penerima bantuan iuran, maka teman-teman harus terlebih dahulu melakukan pelaporan supaya kepesertaannya teman-teman, NIK-nya teman-teman itu dapat dialihkan menjadi penerima bantuan iuran. Jadi silakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bisa ke kantor desa, kantor penghulu untuk dapat dialihkan kepesertaan atau diusulkan kepesertaan. Seperti itu ya. Nah itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan ya kan Bang? Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang dari Borus Simatupang. Bang mau tanya, saya kan punya anak 4. Yang 3 anak saya sama dengan saya di kelas 2. Kenapa anak keempat saya kelas 3 ya? Ya karena batas tanggungan itu hanya sampai 3 orang anak ya. 3 orang anak sampai usia 21 tahun. Untuk anak yang keempat maka kepesertaannya bisa didaftarkan secara mandiri. Atau sekarang kita udah ada 1% ya kan Bang? Iya 1% boleh. Nanti kakak bisa koordinasi dengan HRD-nya untuk didaftarkan kepesertaan anaknya jadi 1%. Jadi iurannya itu hanya 1% dari total gaji yang didaftarkan di BPJS Kesehatan dengan hak perawatan yang kelas yang sama. Benar. Seperti itu ya, ditanyakan sama HRD-nya ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya Bang, ada juga dari Kak Aprilia Skin. Kak, semisalnya kita mau pindah alamat kakak, lalu cara pindah Vaskes lewat aplikasi apa ke kantor ya? Silakan melalui aplikasi saja, nanti klik perubahan data peserta, klik fasilitas kesehatan tingkat 1 di aplikasi Mobile JKN. Di situ juga dikasih ini kan Bang, rekomendasi KTP terdekat gitu ya. Benar. Itu ya teman-teman, mudah banget. Selanjutnya Bang, ada juga dari Kak Strawberry. Kak, BPJS Kesehatan saya ada bukan anggota keluarga, malah masuk ke BPJS. Itu gimana cara ngatasinnya? Silakan datang langsung secara onsite ya kakak, datang ke mall pelayanan publik terdekat atau kantor BPJS Kesehatan di kota kakak. Nanti dibawa dokumen asli untuk dokumen asli atau foto juga nggak apa-apa untuk kartu keluarganya. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan oleh teman-teman kita dari frontliner yang itu kepesertaan siapa yang masuk ke dalam kepesertaan kakak. Begitu. Laporkan saja. Ya.
Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Santi 123. Kak, dulu BPJS ku yang PBN sekarang nggak aktif, mau dipindah yang mandiri gimana Kak? Ya, gampang banget kakak tinggal isi formulir aja di sini. Nanti akan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh teman-teman kita yang jelita ya. Benar. Terpusat dengan nomor tunggal 165. Jadi pastikan nomor handphone yang teman-teman masukkan adalah nomor-nomor telepon yang aktif. Aktif, benar. Gitu ya Bang ya. Yes. Silakan langsung saja Kak dari sini boleh Dari atau phone. melalui aplikasi mobile JKN juga boleh. Terserah Kak. Terserah. Dari WA juga, Yes. Pandawa juga bisa. Yes. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Nisa, tapi di perusahaan suami sudah aktif. Oh nih ada sebelumnya berarti. Bang, aku tadinya mandiri, habis nikah diurus ikut BPJS suami. Kok di JKN belum berubah ya? Berarti belum diurus itu perusahaannya kan, belum diurus untuk menjadi tanggungan dari suami. Silahkan dilakukan koordinasi kembali ke HRD-nya untuk ditanyakan kenapa kepesertaannya belum diaktifkan, gitu ya. Sudah dimasukkan ya. Itu ya. Isi formulir yang mana Kak? Yang di kiri bawah Kak Santi? Yang warna kuning kalau nggak salah. Yes. Di kiri bawah. Atau kalau misalnya dari Pandawa bisa, dari Mobile JKN juga bisa kok. Oke, selanjutnya dari Kak Suka Jajan. Bang, BPJS nerima anak PKL nggak? Silakan koordinasi langsung ke masing-masing kantor cabang ya teman-teman Iya, ya. benar. Nah nanti kalau misalnya di kantor cabangnya itu memang ada kebutuhan, pasti akan diterima gitu ya. Pasti kok teman-teman ya. Jadi silakan langsung datang saja atau bersurat terlebih dahulu dengan tujuannya ke SDM dan umum ya di masing-masing kantor cabang. Nanti kalau misalnya pasti akan dibalas ya, dibalas suratnya. Ini nanti teman-teman akan dapat konfirmasi seperti itu. Jadi kami nggak bisa pastiin juga nih teman-teman lagi buka nggak, padahal nggak ada lagi yang terima. Karena itu kan sesuai kebutuhan kantor cabangnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan dipastikan ke masing-masing kantor cabang terdekat ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya Bang dari Kak Nisa tadi nih Bang. Tapi di aplikasi suami udah terdaftar Kak. Suami kan di KAI dan aplikasinya juga Relio itu untuk udah aktif. Oke, Kak. Jadi Kak Nisa ini kepesertaan kakaknya mandiri masih ya, baru suaminya menjadi peserta penerima upah, begitu ya Kak? Gimana Kak? Coba dijelasin sedikit lagi Kak. Apakah mending untuk cek keaktifannya lebih pasti di Mobile JKN ya? Di aplikasi Mobile JKN. Coba Kak. Tapi kalau misalnya suaminya memang PPU, peserta penerima upah, kemudian kakak mandiri, ya kakak kalau misalnya ya dari HRD-nya katanya sudah dilakukan peralihan gitu ya, tapi belum juga, silakan dikonfirmasi kembali atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu ya Kak, supaya kepesertaannya bisa dialihkan menjadi tanggungannya tanggungannya suami. Seperti itu. Gitu ya Kak? Yes. Oke, selanjutnya dari Kak V Penguin. Bang, kalau masuk desil 6 bisa buat BPJS PBI nggak? Atau perlu turunin desilnya dulu? Ya, itu sebenarnya teman-teman untuk teknis penerima bantuan iuran ya yang dapatnya teknis ya. Teknisnya itu kan dikelola sama pemerintah daerah, baik itu dari kantor desa sampai ke nanti dinas sosial begitu ya teman-teman. Tapi setahu kami untuk prioritas adalah di desil 1 sampai desil 4 atau desil 5 kalau tidak salah. Jadi kalau misalnya sudah desil 6 kayaknya harus dilakukan penyesuaian. Tapi untuk informasi lebih lengkap ya teman-teman bisa koordinasi dengan pemerintah desa setempat ya, karena pemerintah desa setempat yang akan mengirimkan itu desilnya teman-teman itu masuk ke desil berapa. Silakan koordinasi begitu ya teman-teman ya, karena itu sifatnya teknis sekali dan kami dari BPJS Kesehatan tidak bisa intervensi jauh terkait hal tersebut. Apalagi pengusulan untuk penerima bantuan iuran itu sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah daerah, karena iurannya juga dibayarkan sama pemerintah daerah setiap bulannya ya Bang ya. Benar. Gitu. Itu ya teman-teman, coba dikoordinasiin aja. Oke, selanjutnya Bang dari Kak Neng. Kak, saya mau login di JKN susah sekali padahal mau cek tunggakan saya Kak. Susahnya apa Kak? Apakah nomor handphonenya sudah digunakan atau bagaimana? Kalau misalnya kakak susah, yang pertama pastikan terlebih dahulu nomor handphonenya itu masih aktif dan ada pulsanya, gitu ya Kak. Kalau misalnya nomor handphonenya itu sudah tidak aktif, maka kakak bisa ke Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165. Kemudian klik perubahan data peserta atau perubahan data seperti itu ya, baru masukkan NIK, nomor handphone dan email yang aktif. Nanti kalau misalnya tiketnya sudah menjawab bahwa kakak transaksinya berhasil, maka klik lupa kata sandi saja. Seperti itu. Seperti itu Kak, mudah loh. Coba dicek lagi apa kendalanya ya Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Strawberry, kantor BPJS malah nyuruh ke Mensos. Gimana dong? Katanya nggak bisa diubah dari kantor BPJS. Kasusnya ini apa Kak? Iya, coba. Case-nya apa Kak Strawberry? Kantor BPJS malah nyuruh ke Mensos, gimana dong? Katanya nggak bisa ubah di kantor BPJS. Ubah ini apa Kak? Kalau misalnya pelayanan administrasi seperti itu ya semua segmen bisa.
Tapi untuk pengaktifan kembali kepesertaan di kepesertaan penerima bantuan iuran itu memang tidak bisa dari BPJS Kesehatan begitu ya. Karena hal tersebut harus sepersetujuan, datanya harus dikirimkan terlebih dahulu ke BPJS Kesehatan untuk kami tindak lanjuti seperti itu. Benar. Seperti itu Kak Strawberry. Kendalanya apa Kak? Coba boleh. Ya, kalau boleh tahu diceritain sedikit Kak, Kak Strawberry ya. Oke, dari Kak Cupu bilang nih Bang, Kak, bayi umur sebulan bisa ikut PBIJK nggak? Atau harus ada rekomendasi dari lurah dulu? Apa? Umur? Umur 6 bulan. Bisa Umur 6 bulan. bisa masuk PBIJK nggak? Nah, gini teman-teman, kalau misalnya bayinya umur 6 bulan, tapi kita harus lihat dulu apakah kepesertaan ibunya itu merupakan PBIJK sebelumnya. Yes. Kalau misalnya kepesertaannya adalah PBIJK, kemudian lahiran seperti itu ya, dan ada anaknya langsung bisa masuk dan bisa ditanggung kepesertaannya. Bahkan ketika lahirannya di rumah sakit, maka petugas rumah sakit memiliki hak akses untuk dapat melakukan pendaftaran kepesertaannya. Gitu. Benar. Jadi ya bisa-bisa saja. Tapi kalau misalnya kepesertaannya ini belum terdaftar sama sekali dan usianya sudah 6 bulan, maka harus pengusulan terlebih dahulu. Ya. Solusinya dari kami, silakan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam KK, kemudian nanti kalau misalnya sudah namanya dan NIK-nya sudah lengkap seperti itu baru dilakukan pengusulan. Benar. Seperti itu supaya tidak bermasalah lagi ya. Yes, benar. Gitu ya teman-teman. Siap. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Purba. Bang, BPJS, PBU, dan BP pemerintah daerah saya dinonaktifkan. Cara mengaktifkannya bagaimana Kak? Kalau mengaktifkannya lagi ke penerima bantuan iuran yang dikelola sama pemerintah daerah, maka kakak akan harus melakukan pengusulan kembali ya ke kantor desa atau ke kantor dinas sosial terdekat di kota. Yes. Teman-teman begitu ya. Tapi kalau misalnya mau mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan PBPU, PBPU yang mandiri gitu ya, maka silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau mengakses kanal layanan non tatap muka kami. Yes. Bisa melalui Pandawa, bisa melalui Mobile JKN, atau bisa melalui form yang ada di sini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman sudah mengisi formnya ini, selanjutnya akan kami berikan data tersebut untuk ditindaklanjuti bersama dengan tim Jelita. Seperti itu ya teman-teman ya. Pastikan nomor handphone yang teman-teman masukkan adalah nomor handphone yang aktif untuk bisa ditindaklanjuti kepesertaan. Benar. Ya. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Murah Shop. Bang, punya anak saya nunggak udah dinonaktifkan, tapi pas saya mau bayar bacanya sudah dibayar. Itu cemana? Ya, Kakak Murah Shop silakan untuk download aplikasi Mobile JKN supaya bisa melakukan pengecekan terhadap status kepesertaannya. Yes. Jadi kalau misalnya sudah mau dilakukan pembayaran tapi statusnya sudah dibayar, kemungkinan besar segmennya sudah berpindah ya, bukan mandiri lagi, tapi bisa saja sudah menjadi penerima bantuan iuran. Silakan dilakukan pengecekan bisa melalui Mobile JKN atau melalui Pandawa di 0811 8165165. Gitu ya, seperti teman-teman. itu. Oke Kak, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Triana 123 Shop. Kak, saya mau tanya nih, saya yang bulan 3 itu baru aktif BPJS Kesehatan di Lubuk Pakam. Terus, kalau saya nanti lahiran di Riau, bisa nggak digunakan BPJS yang saya aktif? Iya, selama kepesertaannya aktif bisa ya teman-teman ya. Bisa ya, cuma ketika teman-teman sudah melakukan pemeriksaan rutin seperti itu ya, kan ada buku pink itu ya teman-teman ya, buku ibu dan anak itu teman-teman dibawa saja untuk selanjutnya nanti akan sebagai bahan itu ya, karena melihat perkembangan janinnya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berobat atau mau persalinan di luar FKTP-nya teman-teman ya boleh-boleh aja. Apalagi teman-teman persalinan itu masuk dalam tarif non kapitasi ya. Jadi tidak terikat terhadap puskesmasnya teman-teman ya. Jadi silakan boleh di mana saja. Ya. Begitu juga sebaliknya ketika misalnya ada penyulit yang teman-teman harus dilakukan di IGD begitu untuk operasi ya, silakan bisa saja. Ya. Bisa ya teman-teman, bisa diakses di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Tita Love. Kak, BPJS saya kan nonaktif karena usia 21 tahun. Jadi mau diaktifkan kembali lewat HP, bisa nggak Kak? Kak Titanya masih berkuliah. Kalau misalnya masih berkuliah, terlebih dahulu diurus surat keterangan aktif kuliahnya. Kalau misalnya sudah tidak berkuliah lagi, maka kakak bisa beralih segmennya ke mandiri. Bisa beralih segmen ke mandiri melalui aplikasi Mobile JKN. Nanti login dulu melalui akunnya kakak. Setelah itu klik perubahan data peserta, baru kemudian beralih ke pesertaannya mandiri. Gitu ya. Masih kuliah Kak? Nah, masih kuliah ya, diurus dulu surat keterangan aktif kuliahnya. Masih bisa disambung kok Kak? Masih bisa sampai usia 25 tahun ya. Yes, benar. Ya. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Rumondang Rajabu.
Raja Gugu. Pak. Raja Gugu. Kalau nonaktifkan BPJS yang sudah meninggal, apa aja syaratnya? Yang pertama, surat keterangan meninggal dunia yang bisa diterbitkan dan melalui Vaskes, melalui pemerintah daerah setempat, atau ada akta kematian. Nanti itu teman-teman bawa, atau teman-teman bawa bisa ke kanal layanan tatap muka kami, bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau bisa melalui Pandawa juga boleh. Seperti itu ya. Tapi dipastikan terlebih dahulu teman-teman ketika iurannya sudah dilakukan pembayaran, seperti itu ya. Jadi gini, kalau misalnya dia masih menunggak seperti itu tapi meninggalnya sudah lama, ya datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dilakukan rekonsiliasi. Seperti itu akan disesuaikan teman-teman kapan peserta tersebut meninggal dan kapan iuran terakhir yang harus dilakukan pembayaran. Seperti itu ya, datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat saja. Yes, jangan lupa dilaporkan ya. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Rumah Impianmu. Bang mau tanya, saya kan punya KIS dari pemerintah. Saya mau rubah dari Depok ke Bogor Bang, itu gimana ya? Rubah itu apa Kak? Rubah Vaskes atau bagaimana? Kalau misalnya mau merubah Vaskes ya silakan. Tapi harus dipahami juga kalau misalnya kakak itu mendapatkan penerima bantuan iuran yang dibayarkan sama APBN, PBIJK, PBI Jaminan Kesehatan, itu yang bisa melakukan perpindahan ya. Yes. Tapi kalau misalnya kakak mendapatnya penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, maka hanya terbatas pada kota, daerah-daerah tertentu saja. Puskesmas daerah tertentu ya, Iya, gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Tita tadi nih, ini ngurusnya bisa lewat HP sendiri nggak Kak? Nggak usah ke kantor BPJS. Jadi kakak nanti kalau misalnya sudah ada surat keterangan aktif kuliahnya, sudah ada, itu di save sebagai PDF, baru kemudian kakak akses Pandawa di 0811 8165 165, baru klik pengaktifan kembali kepesertaan. Nanti masukkan NIK-nya kakak, baru masukkan bukti pendukungnya itu, begitu. Ya? Gitu ya, mudah banget teman-teman. Mudah banget teman-teman. Selanjutnya dari Kak Nisa, EJKP Mediska sudah aktif nggak ikut perawatan kelas 2, udah ada waktunya, tapi di JKN kok belum berubah. Dilakukan perubahannya kapan Kak? Kalau misalnya dilakukan perubahannya masih tetap di bulan ini, memang terkedeteknya masih di bulan depan, Kak Nisa. Sudah kelas 2 tapi ada kartunya, tapi di JKN kok belum berubah. Coba dipastikan dulu ya Kak. Kak Julham bisa bantu klaim BPJS di BPJS Kesehatan, tidak ada segala bentuk klaimnya teman-teman ya. Ya, karena konsepnya kita di BPJS Kesehatan adalah gotong royong, jadi tidak ada imbal balik secara langsung begitu ya. Klaim-klaim seperti itu tidak ada ya teman-teman. Klaim itu hanya berurusan antara mitra kami, rumah sakit atau FKTP begitu ya, ke BPJS Kesehatan. Begitu, kalau pesertanya tidak ada ya. Tidak ada ya, cair mencairkan ya teman-teman. Kalau ada itu hoax. Yes, sebenarnya. Oke, selanjutnya Bang dari rumah. Oke. Bang mau tanya, beberapa bulan lalu saya daftarkan BPJS istri melalui Pandawa. Apakah itu sudah aktif? Nah, kalau rumah sebenarnya kan kalau ketika dilakukan pendaftaran kepesertaan itu bisa dilihat itu, karena pasti akan ada dikirimkan nomor virtual account. Nomor virtual account itu kan berisi nomor pembayaran dan tanggal di mana orang kakak bisa melakukan pembayaran begitu ya. Dan dicek dulu juga nomor virtual accountnya itu masih aktif nggak, batas pembayarannya itu masih bisa dilakukan nggak. Kalau misalnya masih bisa dilakukan dan orang kakak sudah dilakukan pembayaran, maka dilakukan pengecekan apakah kepesertaan sudah aktif atau tidak melalui aplikasi Mobile JKN. Ya silakan di-download di App Store atau di Play Store, gratis. Gratis semuanya. Iya. Oke, selanjutnya Bang dari Kak Amoy 9195. Kak, RITL itu apa ya? Denda RITL itu rawat inap tingkat lanjut. Rawat inap tingkat lanjut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu kan munculnya notifikasinya itu melalui aplikasi Mobile JKN ketika teman-teman telah melakukan pembayaran iuran, maka akan ada denda RITL. Seperti itu ya. Denda tersebut hanya dibayarkan ketika rawat inap saja. Kalau misalnya teman-teman tidak rawat inap, maka tidak perlu dibayarkan. Begitu ya. Begitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Jadi kalau misalnya rawat jalan aja pasti dilayani dan gratis ya teman-teman. Iya sebenarnya. Yang penting kepesertaannya aktif. Gitu ya. Kalau bukti pembayaran UKT terakhir bisa nggak Kak? Kayaknya nggak bisa Kak. Yang harus ada itu surat keterangan aktif kuliah. Gitu ya. Karena di situ akan menyatakan bahwa namanya kakak siapa, kemudian NIM-nya berapa, begitu ya. Jadi harus ada itu ya.
Dari Kak Without You 0117. Bang, nama peserta saat bayar melalui aplikasi dengan mesin ATM itu beda. Kenapa ya? Apakah nama yang berbeda itu masih dalam satu kakak? Kalau misalnya masih dalam satu kakak ya nggak ada masalah, karena kedeteksinya kan nomor satu virtual account itu dalam satu entitas. Kalau misalnya nama tersebut tidak ada di dalam satu kakaknya orang kakak dalam mau melakukan pembayaran itu, maka silakan di cross check kembali nomor virtual account itu sudah benar atau tidak. Yes. Kalau misalnya untuk lebih pasti, kakak bisa download aplikasi mobile JKN. Ketika registrasi masuk, kemudian bisa lihat info virtual account, gitu ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya Bang. Masuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Laura Valeria. Bang, kalau mau bayar premi harus satu kakak semua ya yang harus dibayar atau bisa satu aja? Kalau pembayaran itu satu entitas ya teman-teman yang terdaftar di situ kepesertaannya. Kalau misalnya semuanya dalam satu keluarga mandiri, maka harus dibayarkan semuanya, nggak bisa sendiri-sendiri. Yes. Ya. Selanjutnya Bang dari Kak Chaniago, kan tadi katanya sistem gotong royong. Kalau nggak bisa diklaim, bisa nggak dialihkan untuk orang yang belum bayar? Orang yang belum bayar, nggak bisa ya teman-teman. Nggak Sistem bisa. gotong royongnya gini seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman posisinya lagi sehat, iurannya teman-teman itu kan, jadi iurannya teman-teman itu kan masuk ke dalam dana jaminan sosial seperti itu kan, karena dikelola seperti itu. Kemudian dananya ini akan disalurkan kepada mitra-mitra kami yang melakukan pengobatan terhadap teman-teman melalui klaim yang diberikan setiap bulannya. Seperti itu konsep gotong royongnya. Jadi ketika yang sehat membantu yang sakit, baru nanti ketika yang sakit ini sudah sembuh, mereka akan melakukan bantuan kepada yang sakit. Seperti itu konsep gotong royongnya kakak. Tapi kalau misalnya kakaknya punya kelebihan dana, kita juga ada bentuknya program donasi. Benar, program donasi, CSR, BPJS Kesehatan ya. Benar. Tuh. Ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Without You 001 lagi nih Bang. Masih satu kakak Bang, nggak masalah ya Bang? Oh, yang pembayaran tadi tapi beda nama. Nggak masalah, tapi berarti Kak itu karena nanti dibayarkan untuk satu entitas itu. Ya kan dalam satu kakak kan? Iya. Nggak ada masalah. Kalau misalnya masih dalam satu kakak, karena itu pasti akan biasanya akan mendeteksinya secara random. Yang penting nggak masih dalam satu kakak dan salah pembayaran, nggak ada masalah. Yes, benar. Itu ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Trizizi. Kak, kalau pekerja penerima upah itu siapa yang bayarin ya? Iya, pemberi kerja. Pekerja penerima upah itu kan dia ada pemberi kerjanya yang memberikan upah. Dia bisa saja yang berarti kayak perusahaan, atau misalnya kayak kalau misalnya pekerja penerima upah itu masuk juga kayak PNS ya. Misalnya ya dia dari pemerintah seperti itu Kakak. Benar. Ya. Nanti ditanggung sama pemberi kerjanya ya. Oke, selanjutnya dari Kak An Ayu HS. Bang, aplikasi BPJS Kesehatan itu untuk satu NIK dan atau satu nomor HP? Kalau misalnya satu nomor handphone itu dia akan bisa di-sharing. Jadi misalnya seperti ini, dalam satu keluarga kan nomor kartu keluarganya sama gitu ya. Itu bisa pakai nomor handphone gitu ya. Dengan catatan dia masih berada di satu entitas yang sama. Segmen kepesertaannya sama. Misalnya pekerja mandiri, maka dia dalam satu keluarga, maka nomor handphonenya bisa sharing. Tapi kalau misalnya nih dia ada satu kakak gitu ya, satu kakak tapi segmen kepesertaannya berbeda. Ada segmennya yang penerima bantuannya, ada yang segmennya penerima yang mandiri, maka ya nomor handphonenya harus didaftarkan masing-masing seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi mobile JKN itu juga teman-teman, kita akan mendeteksi maksimal 3 NIK, nomor induk kependudukan. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari NIK yang mau login di handphone tersebut, maka akan ada muncul notifikasinya. Solusinya adalah salah satu NIK dari 3 tersebut harus login di perangkatnya masing-masing. Seperti dia, baru kemudian bisa diloginkan lagi. Begitu kira-kira Kak. Semoga terjawab Kak. Ya. Selanjutnya Bang dari Kak Dewi Kika atau Kika. Kak, bisa nggak bayar tunggakan nyicil? Gue bisa banget. Bisa banget dong. Bisa banget ya. Nah, apalagi teman-teman sekarang ada program rehab ya, rencana pembayaran bertahap yang bisa teman-teman akses melalui aplikasi mobile JKN. Seperti itu ya, tinggal download aja aplikasi mobile JKN melalui Play Store atau di App Store begitu ya. Gratis, nanti teman-teman tinggal registrasi, masuk, kemudian klik rehab rencana pembayaran bertahap. Teman-teman bisa melakukan pembayarannya bisa secara harian, mingguan atau bulanan. Itu ya, tergantung bulan menunggaknya teman-teman ya. Ya, benar banget. Dicobain ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang. Ada juga pertanyaan dari Kak Robi Marbun. Kalau program rehab udah lunas, langkah berikutnya gimana? Kalau udah lunas berarti udah aktif teman-teman. Iya.
Iya. Begitu ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Dari Kak Nisa, diurus bulan Juni Bang, tapi Juli ada tagihan, itu perlu bayar dulu apa tidak ya? Tagihan, kalau misalnya ada tagihan berarti kepesertaannya kakak belum beralih gitu kak. Kakak izin kak, kalau misalnya kakak domisilinya di mana ya kak? Kalau misalnya nggak bisa juga kita lakukan pengecekan ya secara dari awal. Kakak Iya. boleh ini aja deh kak, datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, karena kan dari tadi kita, karena kita juga nggak bisa nih minta NIK-nya kakak, itu kan sebenarnya konfidensial kan. Gitu. Karena kalau misalnya kan nanti kakak bisa atau bisa hubungin dulu 165 kak. Yes, Bisa care hubungin center kita. Ya, call center ya. Nanti kakak masukin NIK kakak, nanti biar dilakukan pengecekan kepesertaan kakak ini sebenarnya masih bekerja mandiri atau sudah masuk ke tanggungan begitu ya. Biar dilakukan biar pasti ya. Gitu ya. Benar, biar tidak ada dusta di antara kita. Iya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Poci nih Bang. Oke. Kak, saya mau menambahkan anak ke BPJS tapi nggak bisa, kenapa ya? Anaknya anak keberapa dulu? Ya kan? Iya. Kalau misalnya anaknya anak keempat ya memang. Tapi gini, yang pertama segmen kepesertaan kakak apa? Apakah peserta penerima upah? Kalau misalnya peserta penerima upah dan dia anaknya anak keempat ya maka nggak bisa, harus didaftarkan secara mandiri. Begitu. Iya, begitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya. Kak Tisya, Kak tadi Tisya. sudah video call melalui online. Nah, bagaimana pencairannya? Itu berarti di BPJS Tenaga Kerja ya Iya, teman-teman ya. teman-teman. Nanti untuk info lebih lanjut kakak bisa tanya info BPJS Tenaga Kerja ya. Kita di BPJS Kesehatan teman-teman. Nah, Selanjutnya Bang, dari Kota Juwana 635. Siap. Kak, aku nunggak 6 tahun, tapi kok cuma bayar 2 tahun ya? Apakah BPJS ku itu udah pasti aktif? sudah aktif kalau misalnya kakak membayarkan tunggakan iurannya ya. Tapi kalau misalnya hanya pengurangan seperti itu aja ya belum kakak lakukan pelunasan ya tidak bisa aktif kepesertaan. Begitu ya. Nah gitu teman-teman, salah satu bentuk dari keringanan dari BPJS Kesehatan kalau misalnya tunggakannya teman-teman total tahun tunggakannya itu sudah lebih dari 2 tahun, maka yang diperhitungkannya itu hanya 22 tahun saja. Gitu ya. Yang 4 tahunnya itu tidak dimasukkan ya. Yes, gitu ya Kak. Nah, Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Oke. Kak Yanti Junta. Oke. Dari mandiri menjadi gratis bisa nggak Kak? Caranya dari gimana? mandiri ke gratis ya. Kalau dari mandiri ke gratis kan penerima bantuan iuran ya kan, ya, teman-teman ya. Jadi itu kakak bisa koordinasi dengan pemerintah daerah setempat begitu ya untuk dapat dilakukan pengusulan terhadap kepesertaan. Yes. Gitu ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya Kak dari Ruti Manurung. Bang mau tanya dong, dulu BPJS dari kantor kelas 1. Satu, oke. Terus saya resign, BPJS sudah nonaktif. Sekarang mau mandiri dipindah ke kelas 3 gimana caranya? Gampang banget kan. Kakak bisa dari sebelumnya dari kelas 1 ya, kemudian sudah nonaktif, kemudian mau beralih ke mandiri begitu ya, mandiri kelas 3. Kakak bisa pertama ini datang ada 2 hal nih. Kakak bisa tatap muka atau non tatap muka. Tapi kami anjurkan untuk non tatap muka ya. Kakak bisa download aplikasi mobile JKN yang seperti ini tulisannya. Biru. Kakak bisa di-download di App Store atau di Play Store. Kemudian ketika kakak sudah masuk ke situ, kakak klik perubahan data peserta baru, kemudian perubahan segmen ke mandiri. Seperti itu bisa seperti itu. Atau kakak bisa nih isi form aja di sini, isi form. Nanti masukkan nomor handphone kakak yang aktif, nantinya akan dihubungi oleh tim Jelita. Tim Jelita dengan nomor tugas 165 untuk kakak dilakukan pengaktifan kembali kepesertaannya. Yes. Seperti itu kakak. Mudah banget Kak, Mudah banget. tinggal kakak pilih mau langsung atau enggak, mau dari WA atau aplikasi atau dari TikTok juga bisa ya. Siap. Kembali lagi ke kakaknya. Nih, Kak Ulfa, Apa tuh Kak? Bang? kenapa di JKN data anak saya nggak masuk untuk bisa pendaftaran online saat mau dipakai? Berarti Kak Ulfa, kepesertaan anaknya kakak tidak termasuk dalam satu entitas dengan kakak, seperti itu ya. Karena kan kalau misalnya dalam satu entitas gini kan, kakak kemudian anaknya kakak bisa melakukan pendaftaran secara online melalui itu fitur antrian online, bisa saja. Kalau misalnya tidak muncul namanya anak kakak cek dulu info peserta. Apakah anak kakak ada di situ nggak? Kalau misalnya dia tidak ada, ya maka harus login dengan NIK anaknya, begitu ya. Ya, gitu ya teman-teman. Harus login dengan NIK anak. Oke, selanjutnya dari Kak Nisa tadi Bang, berarti domisili Jawa. Oh, kakak ini domisili Jawa tapi ikut merantau sama suami di Medan. Bisa kok, bisa langsung datang ke BPJS terdekat juga kan Bang? BPJS terdekat.
Atau sebenarnya kakak ini kan sudah benar peserta penerima upah kan, ditanya aja sama HRD-nya kak. HRD-nya. Nah, HRD-nya itu bisa kontak-kontakan kok dengan ini RO. gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Aprida. Bang, saya tunggakan 5 jutaan. Saya terakhir daftar 2014. Gimana itu? 5 jutaan kak, izin kak, kalau misalnya 5 jutaan itu dilakukan pembayaran dalam satu kali ya cukup berat ya, maka kakak bisa pakai mekanisme rehab, rencana pembayaran bertahap yang bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN seperti ini ya, di-download di App Store atau di Play Store seperti itu. Baru nanti klik rehab, rencana pembayaran bertahap. Nanti kakak bisa pilih nih pembayaran mau dilakukan secara per bulan, per hari atau per mingguan begitu ya. Tapi dengan catatan ya teman-teman ya, kalau kepesertaannya itu akan aktif ketika teman-teman selesai melakukan pembayarannya. Gitu ya kak. Oke, selanjutnya dari Kak Junta. Pak, saya kan PNS, tapi kok ada tunggakan sama saya, tapi nggak saya tanggapin. Pemberitahuannya sudah 1 tahun yang lalu. Oke, Kak Junta, saya ada tunggakan sama saya. Jadi bisa saja teman-teman nih, kalau misalnya sebelum kakak jadi PNS, sebelumnya kepesertaannya mandiri atau enggak, atau memang sama sekali tidak ada. Kakak bisa gini aja kak, download aplikasi mobile JKN, kemudian cek info iuran. Nanti akan kelihatan di situ iurannya itu iuran bulan berapa yang belum dilakukan pembayaran. Yes. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia hanya notif-notif saja, kemudian kakak cek di info iuran tidak ada, ya silakan diabaikan. Begitu ya. Dengan catatan sudah dilakukan pengecekan info iuran terlebih dahulu. Begitu. Itu ya, pastikan dulu kak iurannya. Dari Kak Farida Risnawati nih bang. Dari Mandiri ke PBI harus tetap bayar gak kak? Tidak dong teman-teman. Kalau misalnya PBI itu kan berarti dia udah ditanggung sama pemerintah. Jadi iuran teman-teman ini udah dibayarkan. Jadi teman-teman nggak harus bayar iuran lagi. Tapi kalau yang namanya tunggakan itu sifatnya melekat teman-teman. Jadi walaupun teman-teman itu udah dibayarkan dengan pemerintah, tapi tunggakan tersebut akan tetap melekat dan harus segera dilunaskan gitu ya. Yang kacamata itu mohon info kak, kalau mau ganti kacamata di cover berapa dari BPJS. Kita BPJS Mandiri kelas 2. Jadi untuk kelas 1-nya itu di covernya di 330.000. Yes. Kemudian di kelas 2 itu di 220.000 dan kelas 3-nya itu di 165.000 teman-teman ya. Alat bantu kesehatan ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman. Nah, jadi mekanismenya teman-teman silakan ke FKTP terdekat dulu, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang teman-teman terdaftar. Kemudian nanti kalau misalnya memang indikasi medis untuk dilakukan perujukan ke FKRTL atau ke klinik yang ada kompetensinya untuk spesialis mata, maka akan diberikan, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan dari suatu spesialis, teman-teman memang membutuhkan kacamata, maka akan diberikan resep kacamata. Yes. Maka teman-teman akan diberikan legalisasi, surat legalisasinya itu akan dikirimkan ke Optik Kerjasama. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Semoga terjawab ya. Dari Kak Macazi nih bang, karena lewat dari beranda jadi keinget bayar BPJS bulan ini. Waduh, sudah bayar belum nih? Iya. Masih tanggal 7 ya. Iya. Kita ingatkan teman-teman yang untuk melakukan pembayaran BPJS paling lambat di tanggal 10 gitu 10 ya. setiap bulan ya. Semoga diberikan keringanan. Bang, saya kerja dan bayar BPJS dan saya sudah keluar dari kerja. Apakah bisa diambil uang BPJS-nya? Kalau misalnya di BPJS Kesehatan itu tidak ada ya teman-teman ya. Iya. Jadi iurannya memang pure untuk yang ini ya, konsep gotong royong ya. Tapi kalau misalnya di program yang lain ada di BPJS Tenaga Kerja itu di program CHT atau ini bisa ya teman-teman ya, bisa diambil uangnya. Tapi kalau di BPJS Kesehatan tidak bisa ya. Bisa. Dari Kak Belanjaku bang, Kak kemarin kan suami punya BPJS PBI, pindah ke Mandiri yang nunggu 14 hari, terus bayar iurannya gimana? Bayar iurannya kan nanti kak bisa cek tuh info virtual account. Virtual accountnya pasti akan diberikan sama orang kakak. Atau kalau misalnya kemarin itu berubahnya dari Pandawan, di room chatnya itu pasti akan dikirimkan info virtual account. Jadi kakak silakan dilakukan pembayaran mengikuti instruksi yang ada di situ di virtual accountnya. Kan akan muncul nanti pembayaran dapat dilakukan pada tanggal segini sampai tanggal sini, maka silakan dilakukan pembayaran terlebih dahulu supaya aktif kepesertaannya. Yes, gitu ya.
Dari Kak Rosita Sitorus nih Bang, tapi kami bayarnya setiap akhir bulan Bang, apa tuh? Iya, yang penting tidak lewat dari bulannya teman-teman Iya. ya, tidak lewat dari bulannya karena teman-teman pasti kan ada untuk di bank itu batas cut off ya. Saran dari kami H-3 saat akhir bulan itu sudah langsung dilakukan pembayarannya supaya teman-teman tidak terhitung menunggak iurannya. Dan kami juga menyarankan untuk teman-teman silakan melakukan pendaftaran auto debit. Auto debit Yang bisa ke teman-teman koordinasikan ke masing-masing bank ya teman-teman ya, bank BNI, BRI, BTN, apapun itu, Mandiri, BCA atau bisa melalui e-wallet juga boleh. Silakan Yes. ya teman-teman supaya menghindari teman-teman lupa pembayaran. Bener banget. Gitu ya teman-teman, mudah banget. Selanjutnya Bang, dari Kak Zaida Ayah. Bang, kita kalau udah nunggak 8 tahun, berapa ya dendanya? BPJS Mandiri kelas 3, kami 4 orang Bang. Siap, kalau misalnya menunggak 8 tahun yang diperhitungkan itu hanya 24 bulan per 1 bulan berjalannya saja ya Kak. Jadi kakak tidak perlu membayarkan yang sisanya sekitar 6 tahun lagi, itu tidak perlu. Kemudian untuk dendanya itu teman-teman tergantung diagnosa teman-teman ketika rawat inap. Jadi kami di sini tidak bisa melakukan perhitungan terhadap jumlah denda yang kakak dikenakan sama orang kakak seperti itu. Jadi saran kami sebenarnya ketika sekarang masih posisi dalam sehat-sehat saja, silakan dilakukan pelunasan atau mendaftarkan ke rehab supaya nanti ketika masuk teman-teman tidak ada lagi notif untuk dendanya dan kakak bisa berobat dengan nyaman seperti itu. Tidak perlu membayar denda dengan nominal yang besar. Ya. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Ulfa tadi nih, Ulfa Hasibuan. Bang, di pesertaan ada kok. Jadi apakah saya harus login dengan data anak saya padahal satu kakak? Baik, siap. Berarti kalau misalnya di kepesertaan ada di aplikasi Mobile JKN tadi untuk mengambil antrian online kan, antrian online di rumah sakit kan. Kalau misalnya terkendala di pengambilan antrian online, saya mau tanya juga, apakah antrian online-nya itu sudah lewat dari tanggal surat kontrolnya? Itu Kak, coba mohon dijawab Kak. Coba diceritain sedikit Kak. Iya, kalau misalnya tadi sudah lewat ya memang pasti akan ini dia pasti akan kehapus. Jadi kakak bisa koordinasi dengan rumah sakitnya itu untuk dilakukan penerbitan supaya besoknya kakak bisa atau di hari kontrol selanjutnya bisa memakai aplikasi Mobile JKN. Ya. Benar. Gitu ya. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Angel SMB. Kak mau nanya gimana cara ngecek BPJS ada tunggakannya atau enggak ya? Gampang banget teman-teman, bisa melalui aplikasi Mobile JKN ya, atau pakai aplikasi Mobile JKN aja. Nanti kalau misalnya sudah berhasil masuk, klik info virtual account, kakak coba lakukan pembayaran saja. Atau di info tunggakan juga di info iuran juga bisa kelihatan ya teman-teman. Teman-teman tunggakannya berapa? Semoga terjawab. Selanjutnya Bang, ada dari Kak Widi aja. Bang, emang bener ya kalau BPJS nggak dipakai bakal nonaktif gitu ya. Nonaktif atau aktifnya kepesertaan itu tidak dilihat berdasarkan frekuensinya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak pernah digunakan sama sekali, sehat terus, kemudian nonaktif kepesertaannya itu enggak. Ya karena untuk penonaktifan dan pengaktifan kembali kepesertaan itu sepenuhnya, apalagi khususnya penerima bantuan iuran ya, itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari pemerintah. Loh. Nah, jadi emot ya. Oke. Gitu ya. Oke. Infoloker Kak. Kalau Infoloker kita kemarin sudah close ya. Iya, baru aja close ya. Pembukaan pegawai administrasi tidak tetap. Gitu ya. Coba pantengin aja teman-teman, silakan download Instagram bener ya, download Instagram dulu dong, kalau nggak ada Instagram mungkin lah. Bener ya, download Instagram, kemudian searching BPJS Kesehatan Ering Official, supaya di follow ya teman-teman. Jadi ada nanti informasi seputar lowongan, teman-teman bisa langsung daftar begitu. Begitu mudah banget, dipantengin aja ya teman-teman. Selanjutnya dari Kak Arumi AZ. Kak, BPJS kemarin PBI tiba-tiba dinonaktifkan, itu nanti pas mau diaktifkan kembali ada tagihannya enggak? Kemarin posisinya PBI penerima bantuan iuran, kemudian nonaktif, kemudian beralih segmen ke Mandiri ya. Mandiri mungkin. Beralih segmen ke Mandiri. Kalau misalnya kakak tidak melalui mekanisme non 14 hari, maka tidak ada tunggakan yang harus dibayarkan. Tapi kalau misalnya kakak melalui mekanisme pakai non 14 hari gitu ya, non 14 hari, maka ada iuran yang menggulung yang harus dilakukan pembayaran. Gitu ya, dapat ya. Gitu ya.
Oke, selanjutnya Bang, dari Kak Meriska Wulandari. Bang, cara ganti nomor HP di JKN gimana Bang? Cara menggantinya kakak bisa melalui Pandawa ya. Pandawa pelayanan investasi melalui WhatsApp. Kakak bisa cek di situ, kemudian klik perubahan data peserta, masukkan NIK, email dan nomor handphonenya nanti. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Merli Simarmata. Telat bayar kena denda nggak ya? Kalau telat bayar ya pasti akan ada denda ya teman-teman ya. Dendanya itu perlu digarisbawahi, denda hanya ketika rawat inap saja. Kalau misalnya kakak tidak rawat inap, maka tidak perlu ada melakukan pembayaran denda. Benar. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kakak Maya Sari. Bang, boleh tanya, BPJS udah 4 tahun nggak dibayar karena nggak sanggup lagi. Mau beralih ke KIS bisa nggak Bang? Mau beralih ke KIS, sebenarnya untuk dari perpindahan segmen itu nggak ada dibatasi ya teman-teman ya. Bisa-bisa saja. Cuma teman-teman apakah bisa eligible kah masuk untuk pengusulan? Nah itu bisa koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk ditanyakan atau dikoordinasikan lah apakah kepesertaan teman-teman bisa menjadi penerima bantuan iuran. Kalau misalnya sudah di ACC dan diusulkan ya bisa beralih segmennya gitu. Kuncinya adalah silakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Ya. Oke Bang, kayaknya kita mau ganti device dulu nih Bang. Oh iya benar-benar. Iya, maaf ya teman-teman, kita nanti bakal live lagi, bentar lagi kok, cuman bentar. Karena kita mau ganti device-nya sedang lowbat ya. Iya. Oke, bye-bye dulu teman-teman. Bye.